materi sistem pendidikan tinggi pada pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2024-2025 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Apa itu pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, yakni SMA, SMK, atau sederajat. Mencakup program diploma, yaitu D1, D2, D3, dan D4, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, dan program spesialis. Diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang terdiri atas perguruan tinggi negeri yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, dan perguruan tinggi swasta atau PTS yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Tugas dan kewajiban perguruan tinggi yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Tugas dan kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian, dan 3. Pengabdian kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perguruan tinggi: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Jenis pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan akademik. Perguruan tinggi program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pendidikan vokasi. Perguruan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan sampai program sarjana terapan. Yang ketiga, pendidikan profesi. Perguruan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Program pendidikan tinggi. Yang pertama, program sarjana, yakni pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Yang kedua, program magister, yakni pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, program doktor, yakni pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Yang keempat, program diploma, yakni pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Yang kelima, program magister terapan, yakni kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Yang keenam, program doktor terapan, yakni kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan,
menciptakan, dan atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Visi dan misi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Visi: menjadi universitas terkemuka, unggul, profesional, berkarakter Islam yang berkemajuan di Kalimantan tahun 2025. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan pembentukan peserta didik berkarakter Islam yang berkemajuan. 2. Menyelenggarakan penelitian, dasar dan terapan, produk yang inovatif, berkualitas untuk menunjang kemandirian bangsa. 3. Mengabdikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat. Kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional. 4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan good university governance menuju tata kelola yang unggul atau excellent university governance. Civitas Academica. Civitas Academica adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya tertentu, terdiri atas dosen dan mahasiswa. Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memiliki fakultas: 1. Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, 2. Fakultas Farmasi, 3. Fakultas Psikologi, 4. Fakultas Teknik, 5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 6. Fakultas Agama Islam, dan 7. Program Pasca Sarjana. Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memiliki 1. Program studi D3 Keperawatan, 2. Program studi S1 Keperawatan, 3. Program studi Profesi Nurse, 4. Program studi D3 Kebidanan, 5. Program studi S1 Kebidanan, 6. Program studi Profesi Bidan, dan 7. Program studi S1 Keperawatan Anestesiologi. Fakultas Farmasi memiliki program studi: 1. Program studi D3 Farmasi, 2. Program studi S1 Farmasi, dan 3. Program studi Pendidikan Profesi Apoteker. Fakultas Psikologi memiliki program studi S1 Psikologi. Fakultas Teknik memiliki program studi: 1. Program studi S1 Teknik Sipil, 2. Program studi Arsitektur, 3. Program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, dan 4. Program studi S1 Informatika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki program studi: 1. Program studi S1 Pendidikan Matematika, 2. Program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, dan 3. Program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Agama Islam memiliki program studi: 1. Program studi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan 2. Program studi S1 Perbankan Syariah. Program Pasca Sarjana memiliki program studi S2 Keperawatan dengan konsentrasi manajemen keperawatan dan keperawatan gawat darurat. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS atau satuan kredit semester. Satu semester sama dengan 45 jam per semester. Masa studi mahasiswa untuk program D3 paling lama 5 tahun atau lebih dari sama dengan 108 SKS. Untuk program sarjana paling lama 7 tahun
atau lebih dari sama dengan 144 SKS. Untuk program profesi, paling lama 2 tahun atau lebih dari sama dengan 36 SKS. Untuk program magister, paling lama 4 tahun atau lebih dari sama dengan 54 SKS. Bentuk pembelajaran: 1. Belajar terbimbing, 2. Penugasan terstruktur, dan 3. Mandiri. Pemenuhan beban mengajar: 1. Kuliah, 2. Tutorial, 3. Praktikum, 4. Penelitian, 5. Tugas akhir, 6. Magang, 7. Pertukaran pelajar, dan lain-lain. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kemerdekaan belajar. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, kemerdekaan belajar ialah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Program MBKM berusaha untuk menyambungkan kembali mata rantai yang putus atau broken link yang merupakan tantangan bagi dunia pendidikan. Mata rantai yang putus sebagaimana dimaksud adalah mata rantai yang putus antara kompetensi yang diajarkan dengan kebutuhan dan kemajuan di dunia kerja. Banyak jalan menuju kompetensi unggul. Kebijakan dasar MBKM ialah menciptakan transformasi dari preskriptif menuju self-directed atau fleksibel. Program MBKM membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menjalankan 1 semester atau 20 SKS di program studi lain dan 2 semester atau 40 SKS di kampus kehidupan. Program MBKM memiliki prinsip bahwa setiap mahasiswa memiliki potensi, cita-cita, aspirasi, passion yang berbeda satu dengan lainnya. Setiap mahasiswa memiliki kemerdekaan untuk memilih jalan terbaik mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang fleksibel. Kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam 1. Pertukaran mahasiswa, 2. Magang atau praktik kerja, 3. Mengajar di sekolah, 4. Penelitian, 5. Proyek kemanusiaan, 6. Kewirausahaan mahasiswa, 7. Studi atau proyek mandiri, dan 8. Membangun desa atau KKN tematik. Proses program pertukaran pelajar. Pertama, mahasiswa mendaftar pertukaran pelajar. Kedua, seleksi peserta yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ketiga, pertukaran pelajar yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Keempat, evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing. Kelima, penilaian. Pengakuan dan penyetaraan nilai dikeluarkan oleh perguruan tinggi penerima. Ketujuh, konversi nilai dan pengakuan SKS. Perguruan tinggi input nilai dalam KHS. Terakhir, laporan PD Dikti. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar dirancang bersama dengan perguruan tinggi yang melakukan kerjasama, direkognisi oleh perguruan tinggi dan ditetapkan SKS-nya oleh perguruan tinggi, serta adanya MOU atau kontrak antara perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi penerima. Proses program magang. Mahasiswa mendaftar PMMB.
mahasiswa mengambil mata kuliah yang akan diambil selama magang melalui KRS sesuai dengan kesepakatan perguruan tinggi dengan BUMN, industri, atau lembaga lain berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan lembaga tujuan magang. Kedua, seleksi administratif dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau perguruan tinggi lain. Ketiga, magang kerja 1 atau 2 semester yang setara 20 atau 40 SKS, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang keempat, penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari perguruan tinggi bersama pembimbing industri. Yang kelima, sertifikat industri. Magang diakui industri melalui sertifikat industri. Yang keenam, konversi nilai dan pengakuan SKS. Perguruan tinggi menginput nilai dalam KHS. Yang ketujuh, lapor PD Dikti. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi magang. Program PPMB dirancang bersama dengan industri, direkognisi oleh perguruan tinggi, dan ditetapkan SKS-nya oleh perguruan tinggi. Dengan syarat adanya MOU atau Perjanjian Kerjasama atau PKS antara perguruan tinggi dengan industri. Proses program penelitian atau riset. Pertama, mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian. Kedua, lembaga penelitian atau peneliti. Mahasiswa mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA. Yang ketiga, durasi penelitian, yakni 1 atau 2 semester yang setara 20 atau 40 SKS. Yakni 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Yang keempat, pendampingan dan evaluasi. Pendampingan dan evaluasi penelitian mahasiswa dilakukan oleh dosen atau peneliti. Yang kelima, sidang hasil penelitian. Penilaian hasil penelitian mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing. Yang keenam, sertifikat penghargaan atau perlombaan penelitian. Yang ketujuh, hasil penelitian, skala indeks jurnal, hak kekayaan intelektual, kualitas produk inovasi, penghargaan dari penyelenggaraan perlombaan. Yang kedelapan, konversi nilai dan pengakuan SKS. Perguruan tinggi menginput nilai dalam KHS. Dan yang terakhir, lapor PD Dikti. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS atau rekognisi penelitian. Proses program proyek kemanusiaan. Pertama, mahasiswa menentukan program proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi. Untuk kemudian menyusul proposal program proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan tanggap darurat dapat terjun langsung melaksanakan program proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan dilaksanakan dalam maksimal 1 semester dan dapat mengambil kembali pada semester lainnya. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dengan berpedoman pada keputusan perguruan tinggi dengan memperhatikan beberapa unsur. Tahap berikutnya adalah rekognisi, konversi nilai dan pengakuan SKS, untuk kemudian dilaporkan oleh perguruan tinggi pada pangkalan data Dikti. Program proyek kemanusiaan dirancang bersama organisasi resmi untuk dapat diberikan penilaian SKS oleh perguruan tinggi. Proyek atau program kemanusiaan yang terstruktur dan terukur. Proses program wirausaha. Pertama, mahasiswa mendaftar wirausaha. Kemudian, mahasiswa menyusun proposal wirausaha yang dilakukan secara mandiri maupun kelompok.
Kemudian, penilaian proposal dan rekognisi mata kuliah yang dilakukan oleh program studi. Selanjutnya, program studi akan menunjuk dosen pembimbing dan mentor. Langkah berikutnya, mahasiswa menjalankan usaha yang dilakukan dalam waktu 1 sampai dengan 2 semester. Kemudian, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan wirausaha untuk kemudian dilakukan penilaian, konversi nilai, dan pengakuan SKS untuk kemudian dilaporkan oleh perguruan tinggi pada Pangkalan Data Dikti. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan. Mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang dosen dari program studi asal dan mentor dari luar program studi. Proses program studi atau proyek independen. Pertama, mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Kemudian, seleksi proposal. Pertama, mahasiswa menyusun proposal, kemudian proposal dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh perguruan tinggi. Jika tidak lulus, maka mahasiswa akan menjalani perkuliahan reguler. Namun jika lulus, mahasiswa melaksanakan studi independen dalam 1 atau 2 semester setara 20 atau 40 SKS, yakni 6 bulan sampai dengan 1 tahun, dengan didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing. Langkah berikutnya adalah penilaian akhir, dilakukan oleh dosen pembimbing atas dasar laporan kegiatan studi independen yang dilakukan mahasiswa. Tahap berikutnya adalah konversi nilai dan pengakuan SKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menginput nilai dalam KHS, untuk kemudian dilaporkan oleh perguruan tinggi pada Pangkalan Data Dikti. Proses program membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pertama, mahasiswa mendaftar mata kuliah di KRS. Kemudian mendaftar kegiatan proyek di desa, KKN, BUMDes, atau Eco Village. Kemudian menentukan calon desa binaan. Mahasiswa mencari desa yang potensial. Kemudian survei lapangan. Mahasiswa melakukan survei terhadap kebutuhan pada calon desa binaan. Tahap berikutnya adalah seleksi proposal. Seleksi terhadap hasil survei di lapangan atau proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan proyek. Menerapkan proyek yang dirancang sesuai dengan kebutuhan di desa. Tahap berikutnya adalah konversi nilai dan pengakuan SKS yang dilakukan oleh perguruan tinggi dengan cara menginput nilai dalam KHS. Proyek di desa diakui oleh instansi terkait dengan sertifikat. Tahap terakhir adalah lapor PD Dikti. Perguruan tinggi melaporkan pengakuan SKS. Kegiatan program membangun desa yang relevan dan dapat dipilih oleh mahasiswa. Pertama, kuliah kerja nyata atau KKN. Kedua, pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dan yang ketiga, pengembangan desa berbudaya lingkungan atau Eco Village. Transformasi pendidikan tinggi dan 8 indikator kinerja utama. 1. Lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang dibuktikan dengan pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi. 2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dalam bentuk magang, proyek desa, maupun mengajar. 3. Dosen berkegiatan di luar kampus. Dosen mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain. 4. Praktisi mengajar di dalam kampus.
Perguruan tinggi merekrut dosen dengan pengalaman industri. 5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat dan mendapatkan rekognisi internasional. 6. Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia dalam bentuk kurikulum, pemagangan, dan penyerapan lulusan. 7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif. 8. Program studi berstandar internasional atau memperoleh akreditasi tingkat internasional. 8 indikator kinerja utama tersebut dikelompokkan menjadi 3, yakni Graduate Quality, Curriculum Quality, dan High Quality Lecturers and Tutors. 21st Century Skills atau kemampuan-kemampuan abad 21. Pertama adalah critical thinking dan problem solving. Kedua, communication skills. Yang ketiga, creativity and innovation. Dan yang keempat, collaboration atau ability to work collaboratively. Terima kasih.